selamat pagi semuanya. Berjumpa dengan saya Eka di channel Bismart. Kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat laporan penjualan di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh data, yaitu sebagai berikut. Di sini ada tabel pelanggan, ya. Jadi pada tabel pelanggan di sini saya isikan kode pelanggan, nama pelanggan, dan total penjualan. Yang kedua adalah tabel pengerjaan penjualan. Oke. Di sini nanti kita akan menginput seluruh transaksi penjualan selama 1 bulan. Jadi pada tabel pengerjaan penjualan di sini terdapat tanggal transaksi, kode pelanggan, kode barang, nama barang, unit di sini opsional, bisa diisikan, bisa juga tidak. Quantity ini adalah jumlah barang, harga ini adalah harga satuan barang, dan total harga. Total harga ini nanti adalah quantity dikalikan dengan harga jual. Yang ketiga adalah tabel mutasi barang. Oke. Pada tabel mutasi barang di sini terdapat kode barang, nama barang, unit, harga, terjual artinya adalah barang yang sudah terjual, dan total penjualan. Di sini adalah harga jual kita ke customer. Jadi kita yang menentukan harganya, maka ini wajib kita isikan harga. Oke, untuk yang pertama kita akan mengerjakan pada tabel pelanggan. Jadi pada tabel pelanggan ini nanti kita akan mengambil datanya itu dari tabel penjualan, yaitu pada total harga, ya. Jadi nanti berapa banyak kita sudah melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan kita selama 1 bulan. Jadi nanti di sini kita akan mengambil datanya, yaitu pada total harga. Oke, kita kerjakan dulu. Di sini kita akan menggunakan fungsi SUMIF ya teman-teman. Jadi pada total penjualan di pelanggan ini kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Sama dengan SUMIF kurung buka. Kita ke penjualan ya. Kita blok kode pelanggan dari B4 sampai dengan B26. Kita kunci selnya, titik koma, kita kembali ke pelanggan, kita pilih A4 yaitu pada kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke penjualan, kita blok total harga, kemudian kita kunci, kurung tutup, enter. Oke, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada total penjualan di tabel pelanggan. Jika sudah, kita bisa kopikan rumusnya. Kemudian kita melakukan pengerjaan di tabel penjualan. Nah, pada kolom pelanggan, di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, jadi nanti kita mengambil datanya itu dari pelanggan. Jadi ketika kita ketikkan kode pelanggan, maka secara otomatis akan muncul data pelanggan. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode barang, titik koma, kita ke pelanggan, kita blok data dari A4 sampai dengan C14, kita kunci, titik koma 2. Jadi nanti yang terbaca ada pada baris kedua. Enter. Oke. Kemudian pada nama barang dan unit ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, tapi kita mengambil datanya dari mutasi, dari tabel mutasi. Jadi nanti yang kita ambil adalah nama barang dan unit. Jadi di sini. Oke.
kita kerjakan sama dengan VLOOKUP kurung buka kode barang titik koma, kita ke mutasi, kita blok data dari A4 sampai dengan D16, kita kunci titik koma 2 ya, jadi nama barang yang terbaca. Kurung tutup, enter. Oke, kemudian pada unit sama VLOOKUP kurung buka kode barang titik koma, kita ke mutasi, kita blok juga, kita kunci titik koma 3 ya, jadi pada baris ketiga 1, 2, 3, kurung tutup, enter. Oke, kemudian pada harga satuan ini data yang kita ambil adalah pada mutasi, yaitu di harga yang sudah kita tentukan harga penjualannya. Tapi di sini saya tidak menggunakan VLOOKUP, tapi saya akan menggunakan fungsi SUMIF. Sama dengan SUMIF kurung buka, kita ke mutasi, kita blok datanya, data pada kode barang, kita kunci selnya, titik koma, kita ke penjualan, kita pilih pada kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke mutasi, dan kita blok pada harga barang. Kita kunci, kurung tutup, enter. Oke. Kemudian pada total harga ini adalah kuantiti dikalikan harga satuan, sama dengan kuantiti dikalikan harga satuan, enter. Oke, jika rumusnya sudah kita kerjakan, kita akan mencoba menginput satu transaksi, misalnya pada tanggal 1 Juli, ini untuk ngetes saja ya. Apakah rumus sudah berfungsi seperti yang kita inginkan? Oke. Jadi di sini P001 adalah warung kubu. Kita cek. Oke, ternyata sudah. A001 adalah mangga. A001 mangga. Oke. Kemudian harga 45, harga 45. Dan total harga 45. Oke. Jadi di sini rumusnya sudah sesuai ya, teman-teman, sudah seperti yang kita inginkan. Kemudian kita bisa copy ke bawah. Oke. Kita copy. Kemudian yang ketiga adalah pengerjaan pada tabel mutasi. Pada tabel mutasi, pada kolom terjual ini kita akan mengambil data dari penjualan, yaitu pada kuantiti. Di sini nanti kita akan ambil datanya. Pada total penjualan, di sini kita akan mengkalikan, yaitu harga kalikan terjual. Jadi terjual di sini adalah kuantiti ya. Kita isikan dulu sama dengan harga kali terjual kuantiti. Oke, kita kopikan rumusnya ke bawah. Ya. Di sini di kolom terjual ini kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Caranya sama dengan SUMIF kurung buka, kita ke penjualan, ke kode barang, kita kunci barangnya, selnya, titik koma, kita ke mutasi, kita pilih kode barang, titik koma, kita kembali lagi ke penjualan, dan kita blok pada kuantiti. Kita kunci selnya, kurung tutup, enter. Dan
Di sini akan muncul hasilnya. Karena tadi kita sudah mencoba menginput A001 terjual 1, maka di sini secara otomatis dia akan muncul. Oke, berarti ini rumus sudah sesuai dengan perintah, tinggal kita kopikan saja rumusnya. Kemudian pada total penjualan, di sini kita akan menggunakan fungsi sum. Jadi hanya fungsi sum saja. Sama dengan sum kurung buka, kita blok pada total penjualan, kurung tutup, enter. Jadi nanti di sini kita bisa lihat total penjualan pada bulan Juli adalah sekian. Oke. Kemudian pada pelanggan, nah di sini pada pelanggan sudah muncul Warung Kubu adalah 45.000, karena di sini tadi kita sudah mencoba dengan menginputkan transaksi Warung Kubu ada penjualan sebanyak 45.000. Oke. Kemudian kita akan membuat contoh transaksi. Berikut adalah contoh penjualan yang sudah kita input selama 1 bulan. Jadi nanti di sini pada tabel pelanggan dia akan muncul secara otomatis ya. Jadi kita di sini bisa melihat penjualan kita ke Warung Kubu senilai 45.000, ke Mami Fresh 90.000, ke Organic Farm 4.250.000, pelanggan doganan 900, ke Bali Coffee 125. Jadi sudah sesuai seperti yang kita input, sesuai dengan yang kita input. Kemudian pada tabel mutasi juga sama ya. Jadi apa yang kita inputkan pada tabel penjualan sudah terekap di tabel mutasi dan pelanggan. Oke, ini adalah tutorial sederhana untuk membuat laporan penjualan di Microsoft Excel. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan. Terima kasih.